Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat.
Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut adalah seputar kegiatan di GBI Algo Church. Ibadah Raya akan diadakan secara online melalui YouTube Algo Church setiap hari Minggu. Perjamuan Kudus akan diadakan setiap minggu ketiga. Kami juga memiliki mesbah pagi, diadakan secara online setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 5.40 pagi hingga 7 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah tengah minggu secara online setiap minggu ketiga pukul 7 hingga 9 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu menabur, dapat melakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Mari kita bersama-sama berkatakan Mazmur 91. Demikian info mengenai kegiatan GBI Algo Church. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali berjumpa saat ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi, sukacita Kristus harus tetap ada dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Dia, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Amen. Woo. Yeah.
hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, 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 oh. Amen. Hanya Kau milikku di surga, yeah. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Paulus
menulis surat kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Karena memang Dialah sumber kekuatan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, jangan pernah cari kekuatan yang lain. Datang pada Allah, datang pada Kristus, maka selalu ada kekuatan untuk kita menjalani hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami bawa seluruh hidup kami. Kami memerlukan Engkau. Tidak ada yang lain. Sebab Engkau satu-satunya kekuatan di jiwa kami. Kekuatan di hidup kami. Haleluya. Bukan saja setiap jam, tapi setiap saat. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, Mari jemaat, kita angkat pujian ini sama-sama. Keluarkan dari hati kita yang paling dalam suatu pengakuan yang tulus bahwa Tuhan, setiap jam kami memerlukan Engkau dalam hidup ini. Haleluya. Ya Tuhan, setiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Oh, Engkau satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami Tuhan, untuk kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi kami yakin dan percaya, Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, setiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan,
Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah aku. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah ku datang Juru Selamat, Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita datang kepada Kristus karena pengharapan kita terhadap janjinya, Dia pasti memberkati kita. Memberi jalan keluar tatkala kita tidak ada jalan, mengangkat tatkala kita jatuh, menjadi jawaban di dalam seluruh keberadaan hidup kami, hidup kita sekalian. Sebab Dia Allah yang peduli, Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita punya Allah yang senantiasa peduli dengan hidup kita. Ingat, Allah tidak peduli dengan masalah kita, tapi Allah peduli dengan kita. Dan ketika Allah peduli dengan kita, pasti ada jawaban bagi segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Glory, haleluya. Glory. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang peduli, Allah yang setia, Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami.
kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, Bapa yang setia, Bapa yang baik, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Oh, oh, mari sama-sama katakan dengan iman, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Haleluya. Tuhan berkati. Salam miracle. Tuhan Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan melayani dengan penuh miracle. Miracle yang luar biasa waktu dia tergantung di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Lalu Yesus dikuburkan, hari ketiga dibangkitkan. Dan dia naik ke surga. Dan mujizat yang terbesar, dia akan menjemput kita kembali. Di dalam dia kita pasti terima dan jadi alat miracle-nya. Biarlah kita belajar bersama-sama tentang 7 lifestyle murid Kristus di akhirnya akhir zaman. Dalam topik murid Kristus yang dewasa. Nats kita akan ambil dari Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Apalah artinya kita memasuki akhirnya akhir zaman, tapi kualitas kekristenan kita, kualitas spiritual jernih hidup rohani kita, ternyata masih seperti anak kecil. Seharusnya kita bertumbuh dewasa. Karena Kristus akan datang sebagai mempelai pria surgawi. Dan kita mempelai wanita surgawinya. Karena itu Rasul Paulus menegur jemaat di Ibrani. Dia berkata, sebab barang siapa yang masih memerlukan susu. Sekian lama jadi Kristen ikut Tuhan, tapi masih suka firman-firman yang susu, yang empuk-empuk, yang enak-enak. Nggak mau ditegur, nggak mau diproses. Maunya instan, langsung minum cucu, minum cucu, minum cucu. Minum cucu bagus untuk balita. Bayi di bawah 5 tahun, tapi umur 25 tahun susu, itu namanya bukan imut-imut, tapi amit-amit. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran, tidak paham-paham kebenaran. Dan ia adalah anak kecil. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak lama lagi Kristus akan datang kembali. Suka atau enggak suka. Ready or not, Jesus coming soon. Pada kedatangannya yang pertama, Kristus datang sebagai bayi yang lahir melalui perawan Maria di Bethlehem di tanah Yudea.
sebagai juru selamat kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang kudus. Dia berjanji akan kembali. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Namun pada kedatangannya yang kedua kala, Kristus akan datang sebagai pengantin laki-laki yang siap menjemput mempelai wanitanya, saya dan saudara. Dari berbagai gereja kita nggak lagi ditanya sinode mana, rayon mana, gereja lokal di mana, enggak. Sudah siap jadi mempelai wanita surgawinya atau belum? Mempelai wanita ini berbicara tentang gereja Tuhan, umat Tuhan, saya dan saudara. Yang dewasa rohaninya. Bukan orang Kristen yang rohaninya masih kanak-kanak. Saya sudah berpuluh-puluh kali melayani pemberkatan nikah. Saya belum pernah ketemu mempelai datang masih kanak-kanak. Om pendeta mau menikah, nggak ada, langsung saya suruh pulang. Walaupun tampilannya dewasa, saya masih cek jiwanya dewasa atau tidak. Saya tanya, udah pernah berantem sebagai pacar dan tunangan? Oh belum, pulang dulu berantem dulu, tahu caranya berantem dan cara berhenti berantem. Harus dewasa. Harus mulai ada tanggung jawab dan siap bertanggung jawab. Tapi kalau kanak-kanak sukanya main-main dan main-main. Karena tegas dikatakan di Wahyu pasal yang ke-11, Kristen yang di halaman, yang suka main-main, tidak mau masuk ruangan kudus, apalagi mau kudus. Biarkan, tinggalkan, jangan diukur. Dia akan diserahkan kepada antikris. Siapakah kita yang boleh menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki? Yesus sebagai mempelai pria surgawinya. Menurut 1 Tesalonika 4:16, harpazo, rapturo, rapture terjadi. Bahkan waktu 1 Korintus 15:51, pujiannya berkata begini. Siapakah kita menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus? 1 Korintus pasal 15:51. Dia akan datang, sangkakala akan berbunyi. Orang yang sudah mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita akan diubahkan. Di 1 Tesalonika 4:16 kita mengalami rapturo, harpazo. Pujiannya seperti ini. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Yes, mumpung masih ada waktu dan mumpung ada masih kesempatan, marilah kita pergunakan semaksimal mungkin untuk kita mengejar perkenanan Tuhan dengan menjadi mempelai wanita surgawinya murid Kristus yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Di Matius 24, Yesus mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada 10 tanda dan 10 tanda, 9 tanda sudah tuntas terjadi. Gempa bumi, kelaparan, bencana alam, kabar perang, deru perang, kasih menjadi dingin, murtad tambah banyak. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, Matius 24, Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia dan tibalah hari kesudahnya. Sudah mulai terjadi. Kalau kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, kita bisa tertinggal. Kondisinya di halaman, kanak-kanak suka bermain-main.
Padahal Kristus menghendaki kita anak-anaknya, murid-muridnya terus bertumbuh dewasa sehingga kita mencapai kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak. Tapi kita jadi mempelai wanita surgawinya yang dewasa. Kerohanian yang tidak bertumbuh atau tetap saja menjadi kanak-kanak disebut pula juga kerdil rohani. Di dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa kerdil adalah salah satu jenis cacat rohani. Imamat 21 ayat 18-20. Kekerdilan rohani sangat menghambat kemajuan pekerjaan Tuhan. Kalau kerdilnya karena dibonsai masih cantik dan laku dijual. Tapi kalau kerdilnya karena kesalahan kita jadi kanak-kanak seumur hidup kita. Cirinya gampang, diajak melayani kagak mau. Diajak rajin setia kagak mau. Kok nggak lagi ibadah? Lagi nggak mood Pak Pendeta? Kok nggak melayani? Lagi nggak enak hati. Banyak orang Kristen yang sekalipun sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi tetap kerdil rohani. Lakunya tidak berubah, tidak berubah. Kalau Yesus kesetiaannya tidak berubah, kalau Yesus hal yang positif, keagungannya, kasihnya nggak berubah, tapi kerdil rohani ini adalah pertumbuhan rohani yang tidak berubah. Tak pernah bertumbuh sebagaimana yang Tuhan harapkan. Di Ibrani 5:12 ditegur dengan keras, ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu itu nikmat bagi balita. Bagi kita segede ini, minum susu lemes. Ayo bertumbuh dewasa. Tanda nyata orang yang kerdil rohani, kanak-kanak rohani, misalkan, gampang sekali tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, namanya salah disebut, tidak disebut, tidak disambut, tidak dihargai, tersinggung, tersungging. Mudah marah. Sering bersungut-sungut, walaupun tidak punya sungut. Sering mengeluh. Tidak mudah menerima nasihat atau teguran. Emosi. Minta pindah gereja, pindah pelayanan. Terakhir pindah surga, dari mana? Kalau dari surga ya bisa ke neraka. Selalu membenarkan diri sendiri. Susah untuk taat. Selalu ada alasan, dia bukan sarjana hukum SA, sarjana alasan. Alasan saja. Untuk bisa kita menjadi mempelai Kristus, orang percaya harus meninggalkan kekerdilan rohani. Meninggalkan sifat kanak-kanak. Seperti 1 Korintus 13 ayat 11. Tinggalkan kanak-kanak, mulai bertumbuh dewasa. Punya tanggung jawab, tidak di halaman. Kristen halaman, kalau digambarkan dengan bait suci adalah baru terima Yesus, dibaptis, berhenti di situ, tidak mau masuk ruang kudus. Di ruang kudus itu ada 3 alat. Ada meja roti, berarti kita dipenuhi dengan firman. Ada kandil emas, 7 kandil emas yang menyala, 24 jam, artinya Roh Kudus memimpin kita. Dan ada mesbah, doa emas, kehidupan dipenuhi dengan doa. Ini menjadi gaya hidup kita. Wahyu 19:7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya, berarti pengantinnya yang dewasa telah siap sedia. Pengantin yang dewasa, pengantin yang makin serupa dengan Kristus. Kedewasaan rohani tidak didapat secara otomatis seiring dengan pertambahan usia, bukan. Atau pertambahan pengetahuan atau pertambahan pengalaman.
Kedewasaan rohani merupakan tahapan pertumbuhan iman berdasarkan ketaatan dalam mengikuti ajaran yang benar tentang pemuritan yang alkitabiah. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bersama-sama menjadi angkat tangan saudara, seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Kekasih-kekasih Tuhan, kedewasaan rohani tidak didapat secara otomatis seiring dengan pertambahan usia atau pengetahuan atau pengalaman kita. Ada yang berikan moto begini, bertambah tua itu pasti, tapi bertambah dewasa itu pilihan. Ada orang makin tua tapi nggak dewasa-dewasa, karena dia tidak memilih untuk menjadi dewasa di kekanak-kanaan. Kalau dia pendeta, namanya pendeta yang kekanak-kanaan. Kalau dia suami yang kekanak-kanaan, nggak enak. Dia istri pun istri yang kekanak-kanaan, direktur kekanak-kanaan. Wow. Kedewasaan rohani merupakan tahapan pertumbuhan iman berdasarkan ketaatan kita dalam mengikuti ajaran yang benar dalam proses pemuritan yang alkitabiah. Mari kita bongkar secara perlahan. Mungkin Anda bisa membohongi pendeta saudara, membohongi istri atau suami Anda, sahabat Anda, tapi Anda tidak mungkin membohongi diri Anda sendiri, apalagi membohongi Tuhan. Ciri-ciri seseorang yang dewasa rohaninya. 1. Memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus, Galatia 2:20. Erat, intim dengan Dia. Wow, doa itu menjadi kesukaan. Bukan begini, ya kok doa lagi? Kan minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu udah doa. Kok sekarang doa lagi? Dia lupa tiap hari dia makan. Dia tidak ngomel, kok tadi pagi udah makan, siang udah makan, sore kok makan lagi. Enggak. 2. Memiliki pengetahuan yang solid tentang kebenaran Alkitab, tidak tersesatkan oleh pengajaran dan terombang-ambingkan oleh kesesatan dunia. Solid, membaca Alkitab secara utuh. Dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yosua, hakim-hakim, Rut 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja, 1, 2 Taware,
Esra, Nehemia, Ester, Ayub, terus sampai Maleaki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul sampai Yudas, dan akhirnya Wahyu. Stabil dan konsisten dalam menjaga kekudusan hidup, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena itu kita pendeta tidak boleh menikahkan suami istri hanya berdua pengantin dengan pendeta. Itu nikah yang nggak jelas. Selanjutnya memiliki buah-buah roh. Galatia 5:22 ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar murah, dan baik serta bersifat setia, lemah lembut juga penguasaan diri. Itu buah roh dalam anak Tuhan yang dewasa. Punya keinginan yang tulus untuk melayani orang lain tanpa disuruh. Udah menjadi gaya hidup, lifestyle. Menghasilkan buah pelayanan, buah jiwa. Punya standar hidup yang jelas, berkualitas untuk melayani Allah. Yang terutama menjadi serupa dengan Kristus. Seperti pujian tadi. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran. Jadi seperti Yesus. Karena kita mempelai wanita surgawinya. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjadi dewasa rohani? Bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus merupakan tahapan rohani yang diharapkan bagi semua orang Kristen dan orang percaya. Itu tahap demi tahap. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya, tambah hari, tambah ku percaya pada Dia. Tambah hari, tambah benci dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa tanggung, pokoknya semua dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Jadi Anda harus mengalami pertambahan, pertumbuhan. Tanpa kedewasaan rohani tidak akan ada kepemimpinan. Yang pada dasarnya penting bagi gereja Kristus untuk semakin bertumbuh dalam memenuhi panggilan menyelesaikan amanat agung. Hanya pengikut yang dewasa rohani dapat beroposisi secara efektif dan mengalahkan setan beserta seluruh kekuatan gelapnya. Matius 12 ayat 29. Pengaruh besar bagi dunia saat ini hanya dapat diberikan oleh orang Kristen yang memiliki kedewasaan rohani. Makin dewasa, semakin serupa Kristus. Seperti kita lihat suami istri yang sudah lama menikah, lama-lama mukanya mirip. Mereka bak pinang dibelah dua. Karena selalu bersama-sama. Dan memang orang itu akan seperti yang dia sembah. Kenapa ada orang manusia serigala, seperti manusia serigala yang disembah serigala. Melalui kehidupan pribadinya, seseorang dapat dewasa rohani, dapat menceritakan tentang Yesus kepada dunia, menjadi saksinya. Nah, kita akan lihat sekarang langkah-langkah bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk boleh menjadi murid yang punya gaya hidup dewasa dalam Kristus. Saya akan berikan 4 langkah. Yang pertama, murid sejati adalah seorang yang berakar dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman-Ku. Jadi kalau Anda dan saya murid yang bertumbuh dewasa, akar kita adalah firman. Murid sejati adalah seorang yang berakarnya hanya dalam firman, bukan teologia. Karena bisa menjadi tolologia, cocokologia, mencocok-cocokkan. Baca firman tiap hari, renungkan firman. Kurenungkan firman-Mu di Alkitab secara utuh. Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Yang kedua, bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh dalam iman sebagai murid Kristus, menuntut suatu hal yang dapat mengukur sesuatu untuk pertumbuhan itu. Pertumbuhan tidak hanya dari dalam, tetapi juga dari luar.
sesuatu yang bisa dilihat menjadi ukuran. Ini bukan hanya masalah perasaan kita saja, tapi adalah komitmen pertumbuhan kerohanian kita. Semakin bertumbuh dalam Kristus. Di luar perasaan kita ada tolok ukur yang jelas untuk mengukur pertumbuhan itu. Hal ini berhubungan dengan pengenalan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Selain itu intinya adalah bahwa kita terhubung, bersambung. Kita berada dalam persekutuan dengan Kristus. Tanpa berhubungan dengan Kristus, kita tidak mungkin ada dalam pertumbuhannya. Yesus menyatakan jelas di Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terhubung dengan Kristus berarti bahwa saudara mau membiarkan diri saudara dididik di dalam firman-Nya. Tinggal bertumbuh di dalam Dia. Yang ketiga, murid sejati menundukkan diri sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus. Jika Kristus bukan Tuhan atas seluruh aspek hidup kita, maka Dia sama sekali bukan Tuhan atas hidup kita. Tuhan bahasa Yunani adalah kurios, artinya penguasa tunggal. Adakah Yesus kau parkir di depan rumah atau di ruang tamu, jangan masuk ke dalam kehidupanku? Harus masuk, semuanya terbuka. Dia kurios, penguasa atas hidup kita seutuhnya. Ini berarti jika masih ada bagian dalam hidup kita yang tidak diserahkan dan ditundukkan kepada Dia sebagai penguasa tunggal atas hidup kita, maka sesungguhnya semua bagian lain yang telah kita tundukkan tidak ada artinya. Tidak bernilai. Tuhan Yesus menuntut pengabdian yang sepenuhnya, total. Mereka harus memberikan prioritas utama bagi Tuhan sebagai kurios. Contohnya mengasihi Dia untuk selamanya, Lukas 14 ayat 26. Menyangkal diri sendiri, Matius 16 ayat 24. Memikul salibnya, Matius 16 ayat 24. Mengikut Dia, Lukas 14 ayat 27. Melepaskan sesuatu yang dimiliki dan mengikut Dia, Lukas 14 ayat 33. Kalau Anda sudah melakukan hal ini, wow, Anda akan menyelesaikan dengan sempurna langkah yang keempat. Murid sejati yang bertumbuh dewasa, hidup dalam kasih. Yohanes 4:13 ayat 34-35 berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tidak ada tolok ukur yang lebih besar untuk kehidupan murid-murid Kristus selain mempraktekkan sebuah gaya hidup saling mengasihi. Semua orang akan tahu kalau kita ini murid Kristus bukan melalui kekayaan, pangkat atau status sosial yang tinggi, melainkan melalui hidup yang saling mengasihi. Sering kita akan digoda begini, katanya Kristen, kok nggak ada kasih? Jangan marah. Mereka udah tahu Kristen itu kasih. Justru kalau Kristen tidak ada kasih, diledek, dibully, bersyukur. Karena Kristus juga penuh kasih. Biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk kita sama-sama belajar. Hidup dipenuhi kasih. Hidup mempraktekkan kasih. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Tentu kami nggak bisa disalibkan seperti disalibkan yang nyata. Tapi kami menyalibkan daging kami.
Dan kami bisa mempraktekkan hidup kami untuk dipenuhi kasih seperti Kristus. Di kayu salib mengampuni orang yang menyalibkannya. Kasih yang sempurna. Kalau ada di antara kami yang sedang berantem, pahit, tegang, bertengkar, kayak kanak-kanak, ampuni kami. Kami bertumbuh dewasa, dipenuhi dengan kasih. Dan jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, perbarui. Dan kami tahu kalau kami tinggal di dalam Engkau, Engkau dalam aku, kami pasti bertumbuh, berbuah, dan dewasa. Kami dan seisi rumah kami boleh menjadi murid yang dewasa, sehingga kami semakin serupa Kristus. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami siap menjadi murid yang punya gaya hidup dewasa dalam Kristus. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Berikut adalah seputar kegiatan seminggu ke depan. Ibadah online service pada tanggal 31 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta James Victor. Kami mengajak saudara-saudari yang mau mendalami Alkitab dapat mengikuti Bible Study, Sharing and Listen melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin pukul 8 malam sampai jam 10 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Menara Doa setiap hari Minggu pukul 6 sore hingga 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan permohonan doa melalui via WhatsApp di 081 611 94227. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri kebaktian kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman ini yang melebihi terjadi di zaman Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur karena kami bisa menikmati pagi ini setelah menikmati firman Tuhan yang hamba-Mu telah sampaikan. Kami percaya Bapa, firman-Mu itu iya dan amin. Dan kiranya kebenaran firman-Mu akan diterima oleh semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang membagikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Nya yang telah Kau pakai. Kiranya terus Kau tambahkan untuk hamba-Mu terus melangkah, dan juga dipakai untuk alat-Mu di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk generasi-generasi anak-anak muda. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, supaya dengan talenta yang mereka punya, Tuhan akan terus memakai mereka lebih dan lebih lagi, dan supaya mereka terus bertumbuh dan naik ke level yang lebih tinggi Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan untuk pemimpin negara kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga wakil-wakil rakyat. Kiranya Engkau selalu berkati mereka dengan hikmat Tuhan, supaya sifat bijaksana, kejujuran semua ada dalam mereka Tuhan. Kami minta Tuhan, apapun yang mereka kerjakan ada dalam rencana Engkau Bapa. Tuhan, selamatkan Indonesia, ada shalom di Indonesia, damai sejahtera dan bagi bangsa kami Tuhan. Kami panjatkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sekarang siap untuk menerima berkat dari Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GBI El Glo yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat anganmu, arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkati semua lubung-lubungmu. Diberkati semua usahamu. Diberkati semua pekerjaanmu. Bahkan pelayananmu. Tuhan akan membuat kita semua menjadi umatnya yang kudus. Dan Roh Kudus menyertai kita di dalam kehidupan kita. Pimpinan Roh Kudus akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan, amin. Mari angkat dua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi angkat dua tangan sama-sama katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan.